Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutu TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya sebagai host dari podcast Ramadan SD Muhammadiyah 7 Bandung. Kali ini kita akan berbincang-bincang ya seperti biasa dengan bintang tamu kita, yaitu beliau adalah guru dan juga Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SD Muhammadiyah 7. Beliau adalah Ustadz Yasir Arafat. Assalamualaikum Ustadz Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita melakukan ini ya, Zoom meeting ya. Setelah kemarin di-cancel. Kalau boleh tahu itu peci dapat dari mana tuh? Alhamdulillah peci itu bisa saya dapatkan dari sebuah proses perburuan yang sangat-sangat melelahkan. Dapat dari Pasar Anyar. Ya. Oke, untuk kali ini Ustadz Yasir itu akan memberikan materi atau mengangkat sebuah judul atau tema ya, memanfaatkan kesempitan puasa. Memanfaatkan kesempatan saum dalam kesempitan. Memanfaatkan kesempatan saum dalam kesempitan. Nah, dari judul ini, kesempatan apa yang dapatkan dari saum? Lalu kesempitannya emang lagi kesempitan kayak gimana sih? Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustadz Yasir Arafat. Silakan Ustadz, waktu dan tempat kami haturkan. Ya. Terima kasih Ustadz Wahyu yang sudah memberikan waktu kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat Mutur, sahabat Mutu TV dimanapun Anda berada, terutama kepada Ananda semua, siswa-siswi SD Muhammadiyah 7 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan dari dulu kepada kalian sebagai bekal kalian berada di rumah dalam masa belajar di rumah kali ini, berbicara tentang mengambil kesempatan ibadah saum di dalam masa kesempitan seperti sekarang ini. Yang pertama akan saya bahas itu mungkin pertama kesempitannya. Di sini kita berada dalam keadaan kondisi yang betul-betul sempit lahir batin gitu kan. Sempit lahir batin dalam artian ketika ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Udah mah kita tadi batasi secara sosial, skalanya besar lagi gitu kan. Kemudian ada istilah sebelumnya, sebelum ada PSBB ini ada social distancing atau physical distancing. Ini berarti bahwa kita itu secara sosial, kita betul-betul harus mengatur jarak kita. Secara fisik kita harus mengatur jarak kita. Dengan pengaturan jarak ini, ada kebijakan stay at home. Berarti kita betul-betul dibatasi secara fisik, dibatasi secara pergaulan sosial, dan kita harus berada di rumah. Pada saat berada di rumah itulah, secara fisik, area pergaulan kita, area bergerak kita hanya dibatasi di dalam rumah saja. Nah, di dalam rumah saja, iya, mangga. Untuk saya, ini kan banyak masyarakat Indonesia ini kan bermacam-macam ya, bermacam-macam kelas ekonominya gitu kan. Bahkan ada yang sampai nggak punya rumah gitu. Nah, sekarang physical distancing kayak gitu-gitu, saya sebenarnya kurang setuju dengan slogan artis-artis gitu yang katanya di rumah aja, apa ini aja gitu kan. Saya di sini mewakili sebagai suara kaum marginal gitu ya. Kalau artis-artis kan mereka di rumah aja, rumahnya kan ada kolam renang ya nggak, terus ada wifi, terus ada bioskop, ada macam-macam gitu. Nah, itu gimana itu, Ustadz, kalau begitu? Iya itu, kalau misalnya itu untuk hal seperti itu kita betul-betul merasakan bahwa iya
social distancing, physical distancing itu yang menjadi permasalahan itu. PSBB itu muncul sebagai alternatif dari lockdown. Kebijakan lockdown itu adalah sebuah kebijakan yang betul-betul akan menyita biaya yang sangat banyak. Pemerintah harus betul-betul menyediakan sembako selama lockdown diberlakukan. Kalau misalnya lockdown diberlakukan selama 1 bulan, maka selama 1 bulan itulah kebutuhan logistik harus dipenuhi pemerintah untuk masyarakat yang diperintahkan lockdown. Cuma masalahnya bagi masyarakat pada saat ini ketika PSBB diberlakukan, mereka itu kalau misalnya mereka sekarang diberlakukan untuk stay at home, tinggal di rumah, mereka itu yang menjadi masalah apa kalau misalnya mereka tinggal di rumah, apa yang bisa mereka perbuat gitu. Sementara mereka itu pekerjaannya itu, penghasilannya itu adalah penghasilan harian, buruh harian. Atau kalau misalnya mereka tidak bekerja hari itu, maka hari esok mereka tidak akan bisa makan gitu kan. Oleh sebab itu kalau misalnya sekarang kebijakan PSBB stay at home itu diberlakukan di kita dan berlaku buat orang-orang yang tidak mempunyai tabungan, orang-orang yang tidak mempunyai stok makanan, maka itu akan menjadi permasalahan. Oleh sebab itulah ini permasalahan stay at home atau PSBB ini harus betul-betul dikaji ulang. Ketika artis-artis mengkampanyekan kebijakan tinggal di rumah, buat mereka itu tidak masalah. Karena mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Ya tadi dari mulai kebutuhan pangannya, sembako, mereka mempunyai stok yang sangat mencukupi di rumahnya, sampai ke hal-hal yang bersifat kebutuhan tersiernya. Mereka mempunyai kolam renang, mereka mempunyai area bermain, jadi mereka tidak masalah untuk mereka untuk melaksanakan itu. Masalahnya kalau misalnya stay at home itu diberlakukan untuk masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, kebanyakan nih pekerja-pekerja informal, di mana mereka bisa mendapatkan penghasilan itu kalau hari ini bekerja, maka besok mereka dipastikan mempunyai bekal untuk kehidupan besok. Tapi kalau misalnya hari ini mereka tidak bekerja, maka mereka tidak kemungkinan sangat susah untuk memenuhi kebutuhan esok harinya. Seperti itu. Jadi sangat susah sih gitu kan. Kecuali kalau misalnya masyarakat pemerintah memberikan jaminan penuh untuk pengadaan kebutuhan dasar mereka selama mereka stay at home itu. Gitu. Itu mungkin harus ada pemerintah itu harus memang benar-benar harus mempusatkan perhatiannya itu kepada kaum-kaum yang terkena dampak dari pandemi ini ya seharusnya gitu ya. Maka dari itu tadi merupakan suatu kesempitan yang insya Allah sudah bisa tergambar lah oleh kita semua ya. Itu adalah suatu kesempitan, suasana yang sangat sempit, seperti itu. Nah kebetulan kita menghadapi suasana yang sempit ini ketika bulan Ramadan. Nah bagaimana kelanjutannya untuk kesempatan saumnya itu? Ini justru setelah kita mengelaborasi tentang kesempitan yang mendera kita semuanya, karena ini dari mulai masyarakat yang berkecukupan sampai masyarakat yang berkesempitan juga pada saat ini mengalami efek yang sama gitu. Bahkan mungkin lebih itu lagi. Jadi semua kita pukul rata pada kondisi Ramadan tahun ini, kita berada dalam kesempitan. Nah, padahal kalau misalnya sekarang buat mereka yang biasa seperti yang masyarakat bawah itu, mereka mungkin kesempitan itu bisa mereka rasakan tiap hari. Untuk yang selama ini mereka mendapatkan kesempatan, kelebihan harta, kelebihan apapun, pada saat ini pasti mereka pun akan mengalami kesempitan dengan program bekerja di rumah, dengan kebijakan-kebijakan tidak boleh keluar rumah, bahkan tidak boleh melakukan interaksi sosial. Maka semua orang-orang yang berkecukupan pun sekarang itu pasti akan mengalami sebuah kondisi kesempitan gitu. Nah,
Ini yang dimaksud saya, bagaimana kita menggunakan kesempatan ibadah di bulan Ramadan di dalam suasana kesempitan ini, karena walau bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Betul. Sekarang kita merasakan bahwa kita berada dalam kesempitan, tetapi kesempitan itu bisa kita gunakan sebagai sebuah kesempatan kita untuk meraih berbagai macam keuntungan-keuntungan. Itu mungkin yang akan saya bahas di sini, yang akan saya jelaskan di sini. Nah, apa aja tuh kesempatan saumnya itu? Kesempatan-kesempatan itu boleh disebutkan? Di sini yang pertama mungkin dari sekian banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih di dalam kesempitan ini. Pertama, sudah berapa tahunkah Kang, kita bisa merasakan suasana buka bersama dengan orang-orang yang kita cintai? Sudah berapa lamakah kita merasakan tadarus bersama, sholat berjamaah bersama dengan orang-orang yang kita cintai di tengah kesibukan kita, kesibukan bekerja, bahkan mungkin seorang ustadz pun gitu kan. Saya merasakan bahwa untuk tahun-tahun belakangan ini kita sama sekali jarang untuk bisa berbuka bersama dengan orang-orang yang kita cintai di rumah. Apalagi buat mereka ustadz-ustadz yang sudah mempunyai nama dengan berbagai macam agendanya, meskipun dia bertugas untuk di bidang keagamaan, tapi mereka akan sangat mempunyai waktu yang sempit untuk bisa mendidik anaknya, ngaji bersama, buka bersama, sholat bersama dengan orang-orang yang mereka cintai di rumah. Nah sekarang, siapapun itu pekerja, siapapun itu profesi apapun itu, dengan kebijakan kita harus stay at home, maka semuanya berada di rumah. Ustadz, dia tidak berceramah di luar karena masjid ditutup, karena kegiatan-kegiatan di luar pun ditiadakan, maka Ustadz pun akan berada di rumah semuanya. Pekerja, dari mulai pekerja pabrik sampai pekerja apapun, sampai ke tingkat direksinya, bahkan dia akan menghilangkan waktunya untuk berada di luar dan akan fokus di rumah. Dengan keberadaan di rumah itulah gitu. Itu kan kesempitan, mereka betul-betul istilahnya ngarasula lah istilahnya gitu kan. Mereka akan mengeluh dengan keberadaan, dengan kejenuhan yang mereka alami selama berada di rumah. Dalam ruangan yang sempit, seluas-luasnya rumah tetap aja gitu, membatasi dia berada dalam kesempitan. Tetapi kesempitan itu akan bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat kalau misal digunakan untuk kebersamaan dengan anaknya, bagaimana gitu kan. Program bekerja di rumah setelah beres, dia akan membantu proses belajar anaknya. Belajar di rumah, program pembelajaran jarak jauh. Dia akan menjadi guru buat anaknya. Pada saat itu dia juga akan merasakan romantika, mendidik anaknya sendiri gitu. Berarti yang selama ya, ini, berarti iya, kesempatan yang pertama itu menjadi kita menjadi mempunyai banyak waktu untuk keluarga dengan orang-orang yang kita cintai. Iya. Oke, next untuk kesempatan selanjutnya apalagi nih? Nah, ketika kita misalnya mempunyai waktu untuk keluarga tercinta, pada saat bulan Ramadan, pada saat kita akan meraih kebahagiaan pertama sebagai orang yang berpuasa, di bulan Ramadan itu ada waktu di mana akan diijabah semua doa-doa kita. Bagaimana kalau misalnya kita pada saat berkumpul dengan orang yang kita cintai, anak, istri, semuanya berkumpul pada saat berbuka, pada saat sahur. Kita gunakan waktu sebelum berbuka, sebelum tibanya azan maghrib untuk berdoa. Berdoa apa aja di waktu tersebut. Apapun yang kita butuhkan kepada Allah, apapun yang kita mohonkan kepada Allah, termasuk bagaimana agar Allah segera mencabut corona dari negeri ini sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala, kita mintakan pada waktu sebelum buka puasa. Kemudian kita pun meminta kepada Allah hal yang sama pada waktu sebelum sahur. Kemudian kita berdoa kepada Allah pada saat itu adalah
betul-betul sebuah waktu di mana kita akan diijabah apapun yang kita mohonkan gitu. Kemudian pada saat itu pun kita berdoa dengan orang-orang yang kita cintai, betul-betul bareng gitu kan, dengan orang-orang yang kita cintai di waktu yang sama, di waktu pada saat kita akan diijabah semua yang kita mohonkan kepada Allah itu. Nah, ini kesempatan bagi kita. Bagaimana kita menggunakan kesempatan kita berada di rumah itu untuk berdoa di waktu-waktu yang mustajab gitu. Khususnya yang saya garis bawahi ini, jangan sampai kita lewatkan berdoa sebelum buka saum dan berdoa setelah sahur sebelum azan subuh. Kemudian di waktu itu juga, di waktu yang lainnya setiap sholat wajib, pada saat kita wiridan kita pun berdoa hal yang sama. Ini kesempatan itu yang pertama yang akan kita eksplor, bagaimana kita menggunakan kesempatan kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita cintai untuk berdoa bersama. Oke. Itu. Jadi kesempatannya untuk berdoa bersama, karena saya kira keluarga di Indonesia itu jarang yang melakukan berdoa bersama keluarga tuh. Iya. Jadi Kemudian, apalagi kalau udah azan buka gitu, wah udah. nah itu, iya. Lupa Itu diri. yang, iya. Kemudian kesempatan yang bisa kita gunakan dalam kesempitan ini, iya. Kalau misalnya kita mengeluh tentang keberadaan kita, iya. Sesuatu yang bisa dibenarkan ketika kita mengeluh tentang kebosanan kita, kejenuhan kita di rumah. Tetapi semuanya juga mengalami hal yang sama untuk saat ini. Gitu. Semuanya merasa sempit. Gitu. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita gunakan kesempitan ini untuk jadi sebuah renungan. Ketika kita menyuapi anak, atau misalnya kita masak bersama dengan istri, ketika misalnya kita beres-beres rumah dengan orang-orang yang kita cintai, dengan anak, dengan istri, kita pikirkan dalam hati kita, jangan ya Allah, karena kesempatan karena kondisi seperti inilah saya terpaksa harus masak, saya terpaksa harus beberes. Tetapi kalau misalnya kita sebaliknya berpikirnya yang positif, oh ya Allah, alhamdulillah, dengan kondisi seperti ini akhirnya terlaksana juga keinginan saya untuk masak bareng dengan istri tercinta. Akhirnya terlaksana juga keinginan saya untuk beres-beres rumah dengan anak-anak. Akhirnya saya betul-betul menikmati bagaimana saya bisa menyuapi anak saya pada saat berbuka puasa. Kemudian saya juga bisa merasakan bagaimana indahnya sholat berjamaah ketika saya menjadi imam untuk anak dan istri saya. Kalau misalnya kita berpikir untuk sesuatu yang positif di dalam kesempitan-kesempitan ini, maka itu adalah sebagai sebuah kesempatan yang bisa memberikan nilai tambah yang sangat positif untuk ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Nah, iya betul. Banyak banget kesempatannya. Yang biasanya kepala keluarga itu seorang ayah, itu dia biasanya cuman sholat sebagai makmum. Nah, sekarang dituntut untuk menjadi imam bagi keluarganya. Otomatis kalau misalkan hafalan misalkan katakanlah juz amma gitu ya, hafalannya kurang banyak gitu, dia menuntut kita untuk itu kan menghafal ya. Iya, kesempatan gitu kan. Iya, kesempatan banget gitu. Nah itu untuk masalah menghafal juga gitu. Ketika sekarang waktu kita 100% di rumah, secara fisik kita sempit berada di rumah, di dalam ruang yang sempit. Tetapi adalah kesempatan buat kita di bulan Ramadan yang spesial ini, banyak waktu luang kita untuk bisa taruhlah menghatamkan Al-Quran. Tahun kemarin di tengah kesibukan kita begitu sangat susah kita menghatamkan satu kali membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Tetapi di tahun sekarang, dengan kesempatan di dalam kesempitan ini bisa kita hatamkan Al-Quran lebih dari 4-5 kali. Kemudian ketika 30 hari bulan Ramadan ini bisa kita gunakan tadi untuk menghafal Al-Quran. Karena kita mempunyai banyak waktu, tidak usah diburu waktu, tidak usah keluar rumah yang berurusan dengan segala macam kemacetan.
kita tidak dikejar waktu untuk sampai ke tempat kerja, tapi kita fokus di rumah, maka waktu yang fokus di rumah itulah bisa mungkin gitu kan. Kita mentargetkan 1 lembar hafalan Al-Quran per hari. Jadi ketika tamat 30 hari Ramadan itu, kita bisa menghafal 3 juz Al-Quran. Karena kesempatannya ada gitu. Tapi kalau misalnya kita gunakan kesempatan waktu yang banyak itu hanya untuk melamun dan memikirkan segala sesuatu yang negatif, ya kesempitan batin akan kita dapatkan setelah Idul Fitri nanti. Itu Tapi kesempatan. emang bener ya, Allah itu sayang banget gitu sama kita. Iya. Sengaja dikasih pandemi wabah corona ini ketika bulan Ramadan supaya kita itu banyak waktu untuk beribadah gitu. Iya. Ini sumpah ini Ramadan kali ini tuh emang bener-bener banyak banget gitu hikmah yang bisa kita dapat dari Ramadan kali ini tuh posisinya gitu. Iya. Itu itu yang selama ini saya pikirkan juga gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita berpikir tentang hikmah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Pasti ada hikmahnya gitu. Kalau misalnya bagaimana elaborasi dari orang-orang di sekitar secara dengan terhentinya berbagai macam moda transportasi, bumi menjadi semakin bersih, udara tanpa polusi semakin berkurang gitu kan. Kemudian pergerakan bumi pun semakin teratur kan. Ketika semua orang di beberapa negara melakukan lockdown dan semuanya terhenti. Keberhentian itu kalau misalnya dilihat dari satu sisi yang positif, itu akan memberikan bumi kesempatan untuk bernapas, untuk berbenah diri gitu kan, seperti itu. Kemudian kesempitan ini juga gitu kan. Mungkin kita merasakan dengan kondisi work from home, belajar di rumah, bekerja di rumah, maka untuk yang bekerja mungkin kita mengeluh, oh ya Allah, Ramadan tahun ini bagaimana saya bisa mendapatkan THR, semua insentif yang seharusnya saya dapatkan pasti tidak akan saya dapatkan. Bagaimana saya bisa membeli baju buat anak-anak saya, bagaimana saya bisa membeli segala macam kebutuhan Idul Fitri. Kalau misalnya kita berpikir negatif dan itu realistis, ketika kita bekerja di rumah maka insentif THR mungkin tidak akan keluar, dan itu akan menjadi sesuatu yang menyesakkan buat kita yang selama ini menjadikan Ramadan Lebaran sebagai ajang untuk membeli baju yang baru, untuk membeli perkakas yang baru. Sekarang semuanya berubah. Dan kalau misalnya kita itu akan menurunkan imun ya. Nah itu, tapi kalau misalnya sekarang kita menggunakan kesempitan itu untuk menjadi sebuah kesempatan, bukankah orang-orang yang bertakwa itu yunfikuna fi syarra'i wad dharra? Ketika uang kita betul-betul menipis, bahkan kalau misalnya kita ngelihat ke sisi-sisi yang lain, mereka yang tidak punya gaji, tidak punya tabungan, mereka tidak mempunyai stok kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Kita masih punya uang, cuma hanya untuk kebutuhan pokok. Tetapi kita masih mengeluh dengan pakaian yang tidak terbeli. Kita masih mengeluh dengan kebutuhan Idul Fitri yang tidak terpenuhi. Pasti itu akan membuat kita sesak. Tetapi kalau misalnya kondisi kesempitan ini kita gunakan untuk, ya udah, kita gunakan semua uang yang kita punya ini kita gunakan untuk berbagi. Yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Justru pada saat kita mengalami kesempitan seperti inilah Allah menguji nilai ketakwaan kita, apakah kita masih mau berinfak. Secara logika mah dibenarkan. Kita menolak, aduh gimana bisa infak untuk memenuhi kebutuhan puasa aja, untuk memenuhi kebutuhan lebaran aja saya masih kekurangan. Justru itu gitu kan. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 itu dikatakan, orang yang bertakwa itu adalah yang menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit.
ini adalah kesempatan kita di balik kesempitan kondisi real saat ini untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah dengan banyak berinfak. Oke. Itu mungkin. Ada lagi, Sat? Hal-hal yang kesempatan-kesempatan yang ingin disampaikan lagi? Kesempatan-kesempatan yang bisa kita eksplor di dalam kondisi kesempitan sekarang ini masih begitu banyak yang bisa kita manfaatkan. Pokoknya segala sesuatunya kita arahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Betul. Adapun kalau misalnya sekarang kita menggunakan kesempitan ini untuk negatif, karena orang berada dalam kondisi kesempitan, kemudian kita tambahi kesempitan fisik ini dengan pemikiran negatif, yaitulah gitu. Maka akan lebih mudah pada saat imun kita menurun, corona akan bersemayam dalam diri kita. Gitu. Jadi silakan gunakan kesempatan di dalam kesempitan ini untuk melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan, meskipun kita dalam dalam kacamata kita itu segala sesuatunya bersifat sempit, negatif, menyiksa, betul-betul segala sesuatu yang luar biasa menyiksa buat kita. Tetapi kalau misal kita berpikir 180 derajat menjadi sesuatu yang kebalikannya, segala sesuatu yang bersifat positif, segala sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah, itulah yang Allah perintahkan kepada kita dengan berangkat dari ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan dalam kondisi apapun, segala sesuatu yang bersifat sia-sia. Yakin bahwa di balik kesempitan yang kita rasakan sekarang ini, ada begitu banyak potensi bagi kita, kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan untuk mungkin pada Ramadan tahun inilah kita akan bisa meraih predikat orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun itu akan bisa kita wujudkan di akhir Ramadan nanti dan akan menjadi modal kehidupan kita di sisa kehidupan kita selanjutnya, karena kita melaksanakan ibadah Ramadan dalam kesempitan ini dengan melaksanakan ibadah yang sesuai yang Allah perintahkan. Mungkin itu seperti itu hikmah yang akan bisa kita dapat gitu kan. Kita optimis saja gitu. Dengan kesempitan inilah kita akan menjadi seorang mutakin. Jadi kesimpulannya itu ketika di suasana sempit seperti ini, maka kita harus tetap berusaha, ikhtiar dan juga berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai gara-gara ada kesempitan kayak gini tuh membuat kita itu menjadi down gitu. Itu nggak akan berubah sesuatu dan itu nggak akan memperbaiki keadaan gitu kan. Iya. Seperti itu. Itu yang saya tekankan itu gitu. Di balik kesempitan yang kita rasakan, kalau misalnya kita menggunakannya dengan memakai kacamata positif, dengan berpikir positif, maka segala sesuatunya itu akan menjadi sesuatu yang berbuah kebaikan. Seperti itu yang ingin saya sampaikan, termasuk kesempitan yang kita gunakan ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkumpul dengan keluarga, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kita dengan mereka, untuk mendidik keluarga kita, mendidik sholat, bagaimana kita mengontrol keberadaan sholat anak-anak kita dari mulai prakteknya sampai kebacaannya, bagaimana kita juga melihat bagaimana kondisi pembelajaran anak kita gitu. Selama ini kita yang banyak protes ke guru tentang kondisi pembelajaran anaknya, 2 bulan ini ibu bapak orang tua yang berada di rumah menyaksikan bagaimana sebetulnya kondisi anaknya gitu kan. Apakah sudah betul ketika protes disampaikan kepada guru tentang kondisi anaknya? Ternyata ketika ibunya menjadi guru anaknya selama 2 bulan, oh emang ternyata anaknya pika keselen gitu kan. Kemudian kita juga akan bisa menggunakan kesempitan ini, berada di rumah dengan melakukan segala sesuatu termasuk doa. Yang saya tekankan itu bagaimana ketika kita berada di rumah dengan orang-orang yang kita cintai, kita gunakan untuk berdoa.
Di setiap sholat 5 waktu kita berdoa bersama, kita doa bersama. Kemudian terutama yang tidak boleh dilewatkan itu adalah ketika akan buka puasa dan setelah sahur. Tolong jangan sampai dilewatkan waktu itu untuk berdoa bersama. Termasuk berdoa bersama apa? Kita mohonkan pada saat itu selama 30 hari dengan redaksi doa yang sama dengan orang-orang yang kita cintai, mendoakan, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh dan soleha, ya Allah jadikan keluarga saya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah jadikan kami keluarga ini ahli surgamu, ya Allah jadikan anak saya ini para penghafal dan pengamal Quran. Kita berdoa bersama di waktu yang sama secara rutin terus menerus secara selama 30 hari, yang dimana waktu berdoa selama 30 hari itu adalah waktu yang Allah janjikan untuk diijabah. Nanti kita tinggal menunggu keajaiban di bulan Syawal. Bagaimana doa-doa yang kita panjatkan secara rutin di waktu yang mustajab itu akan berbuah hasilnya. Itu yang kita yang ingin saya tekankan kepada terutama anak-anak saya, siswa-siswi SD Muhammadiyah 7 beserta orang tuanya agar menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke. Baiklah, terima kasih Ustadz Yasir atas sama-sama kesempatannya untuk memberikan materi di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 7 kali ini. Alhamdulillah kita bisa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari obrolan kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada para pemirsa Mutu TV yang setia menyimak pembicaraan di podcast Ramadan ini. Semoga puasa kita selalu dilancarkan oleh Allah dan semoga virus corona atau COVID-19 ini dapat segera diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ustadz Yasir. Ya, sama-sama. Oke, pemirsa Mutu TV, sampai berjumpa lagi di esok hari. See you on the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.